Baik, makasih Aira. Sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Selamat pagi, rekan-rekan dari BUMN, anak BUMN dan afiliasi. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menerapkan value for money pada pengadaan barang jasa di lingkungan BUMN, anak maupun afiliasi. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada kebijakan yang diatur di dalam Permen 08 2019, saya mau bicara sedikit tentang penerapan value for money ini di dunia, ya khususnya terhadap pengadaan. Jadi penerapan value for money itu pertama kali dilakukan oleh pemerintah Inggris, ya, di mana mereka itu pada tahun 94 kalau saya nggak salah menerbitkan laporan mengenai value for money pada pengadaan barang jasa di Inggris. Yang menerbitkan adalah National Government Office, ya. Ini adalah semacam BPK-nya Inggris. Jadi sejak itu secara berkala setiap tahun mereka mengeluarkan penilaian value for money di Inggris, ya, di kalangan pemerintah Inggris. Tujuan dari publikasi dari value for money di Inggris ini adalah untuk melihat sejauh mana instansi-instansi pemerintah di Inggris itu bisa melakukan, ya, proses pengadaan barang jasa secara efisien, efektif, dan tentu memiliki nilai lebih, ya, bagi pemerintah Inggris sendiri. Nah, dalam prakteknya sudah banyak negara yang menerapkan, ya, dan kemudian karena sudah banyak negara yang menerapkan, konsep value for money ini diadopsi di dalam ISO 20400 tentang pengadaan berkelanjutan atau sustainable procurement. Nah, jadi dengan adanya ISO 20400, maka di banyak negara di dunia itu menerapkan konsep pengadaan berkelanjutan yang di dalamnya, ya, sebagian besar sudah diadopsi oleh Peraturan Menteri BUMN nomor 08 tahun 2019. Ya. Konsep value for money sendiri di Indonesia sebenarnya sudah dituangkan sedikit, ya, di dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Namun sayangnya konsep itu tidak dijabarkan lebih lanjut, ya, tidak dijawantakan lebih lanjut oleh LKPP, sehingga ketika praktek pengadaan di instansi pemerintah Indonesia itu ditanya soal value for money, mereka bingung bagaimana cara menerapkannya. Nah, karena standar penerapan tidak ada, aplikasinya juga nggak jelas seperti apa. Jadi di kalangan pemerintah, khususnya di pengadaan, itu selalu berteriak-teriak, ya, ahli-ahli pengadaannya selalu berteriak, ya, kita harus mencapai value for money, kita harus mencapai value for money. Saya tanya, bagaimana cara menerapkan value for money-nya? Nah, mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Karena satu, mereka nggak paham ISO 20400, dan yang kedua, ya, aplikasi dari value for money ini adalah aturan yang diaplikasikan dengan metode ekonomi. Jadi kalau dalam bahasa ininya, ya, ini adalah aplikasi dari analisis, ya, economic analysis of law. Jadi analisa ekonomi dari suatu hukum atau aturan. Dan yang kedua, kita harus tahu bagaimana analisanya dilakukan. Teman-teman, mohon maaf ya, sepertinya ada Halo? gangguan teknis. Terputus ya? Ya, sekarang udah jelas, Pak. Oke, sorry, kita lanjutkan lagi.
Sebentar saya masukkan dulu ininya, materinya. Materinya belum di-share soalnya. Oke, materinya sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Saya besar lagi. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, kita kalau bicara value for money ini, satu kita harus tahu standar internasionalnya, dan yang kedua harus tahu cara menganalisa atau melakukan analisa dari value for money ini supaya bisa dipraktekkan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kebijakan pengadaan yang diatur di dalam Permen 08/2009 itu ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan barang dan jasa untuk mengoptimalkan value for money. Artinya dari kebijakan pengadaan ini, value for money harus diterapkan pada perencanaan. Ya, di pengadaan itu perencanaan terlihat pada dua aspek. Satu di rencana umum pengadaan dan yang kedua di dalam KAK atau kerangka acuan kerja, ketika kita melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa. Jadi ini kebijakan yang harus ada di dalam SOP Anda, yaitu SOP Anda harus bicara bagaimana melaksanakan atau mengoptimalkan value for money ya di dalam perencanaan dan dalam strategi. Strategi artinya metode pemilihan barang jasa yang akan kita laksanakan. Nah, mengoptimalkan value for money ini yang disebutkan dalam kebijakan perencanaan ini mengadopsi ketentuan dari ISO 20400 ya. Ini kebijakan pertama yang harus ada di dalam SOP baik BUMN, anak maupun afiliasi. Yang kedua adalah menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Artinya ya tujuan pembelian barang jasa Anda harus sesuai dengan tujuan usaha perusahaan. Ya. Jadi jangan membeli barang kalau barang itu tidak sesuai dengan pencapaian tujuan perusahaan, karena nanti akan menghasilkan ketidakefisienan yang ujung-ujungnya nanti akan mengakibatkan kerugian pada BUMN atau anak atau afiliasi. Kemudian kebijakan yang selanjutnya adalah melaksanakan pengadaan yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel. Ya, jadi proses pengadaan itu harus lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel. Ya. Ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan karena pengadaan barang jasa yang transparan, kompetitif, dan akuntabel ini juga merupakan syarat untuk melaksanakan value for money. Kemudian yang keempat, mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendagungan produksi dalam negeri. Memberikan kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil. Ya, kemudian ada kebijakan memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Ini artinya adalah kalau kita bicara penguatan kelembagaan dan sumber daya, maka sumber daya yang ada di bagian pengadaan haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi mungkin orang-orang pengadaan itu kalau ditanya bisakah Anda melaksanakan proses pengadaan, bisa. Ya, tapi ketika ditanya apakah Anda punya kompetensi di bidang pengadaan, belum tentu. Orang yang kompeten ya sudah pasti bisa, tapi orang yang bisa belum tentu kompeten. Jadi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengadaan disarankan ya untuk melakukan sertifikasi bagi insan pengadaan tersebut ya. Di pengadaan pemerintah sertifikasi itu diwajibkan. Jadi sampai dengan 2023 Desember semua insan pengadaan sudah harus punya sertifikasinya. Kalau tidak, dia tidak boleh ditunjuk menjadi insan pengadaan di pemerintah. Di BUMN belum diwajibkan, ya. Tapi meskipun belum diwajibkan, tidak ada salahnya teman-teman di bidang pengadaan untuk mengambil sertifikasi tersebut, ya. Sertifikasi ini tentunya harus dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Ya, di Indonesia lembaga yang sah untuk sertifikasi adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang merupakan lembaga pemerintah di bidang
pemberian sertifikasi untuk profesi-profesi tertentu. Kemudian, kebijakan pengadaan yang juga harus dilaksanakan itu adalah dan harus tercantum di SOP adalah mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Jadi selama ini kita selalu bicara IPROK, ya. Lalu ketika ditanya fungsinya IPROK apa? Oh, untuk pendaftaran rekanan. Ya, kalau lelang kita umumkan di situ. Kalau kita melakukan tender atau seleksi, kita umumkan di situ. Nah, yang namanya e-procurement itu harus bicara dari hulu ke hilir, ya. Mulai dari perencanaan sampai kepada pembayaran, karena pengadaan itu endingnya adalah pembayaran. Nah, sayangnya di Indonesia masih punya kebijakan, ya, pengadaan itu hulunya dari identifikasi, dalam hal ini perencanaan, endingnya adalah serah terima barang. Ya, itu adalah hal yang tidak tepat. Kenapa dibilang tidak tepat? Karena yang namanya pengadaan, kalau barang sudah diserahkan, bukan berarti barangnya milik kita. Barang baru menjadi milik kita kalau sudah dibayar. Kalau belum dibayar, barang yang sudah diserahkan bisa ditarik kembali sama si penyedia barang atau jasa. Nah, ini yang di dalam e-procurement harusnya diatur, ya. Kalau di luar negeri namanya adalah procure to pay. Artinya Anda melakukan pengadaan, prosesnya adalah dari identifikasi barang jasa sampai dengan pembayaran. Jadi konsep procure to pay di luar negeri sudah jalan, di Indonesia belum jelas. Ya, saya pernah ngobrol-ngobrol sama kepala EKPP, tapi sepertinya keahlian mereka belum sampai ke situ, ya. Jadi kalau menggunakan tenaga profesional non PNS, mereka juga kesulitan. Karena kalau pakai non PNS kan honornya pasti ngikut honornya si profesional tersebut. Nah, jadi ini salah satu kendala kenapa kita konsep pengadaannya masih procure to handover, belum sampai kepada procure to pay, ya. Mudah-mudahan BUMN yang punya kapasitas uang lebih baik bisa menerapkan konsep procure to pay ini, ya. Indonesia belum ada satupun perusahaan yang menerapkan konsep procure to pay, ya. Nah, kemudian kebijakan yang juga harus diatur adalah kebijakan terkait pemberian kesempatan kepada anak perusahaan dan atau sinergi antar anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi. Nah, kebijakan ini harus diatur, tetapi kebijakan ini akan terbentur kalau, ya, khusus untuk anak dan afiliasi, kalau SOP-nya belum disesuaikan dengan Permen 08 2019 ini, maka anak atau afiliasi BUMN belum dapat melakukan penunjukan langsung kepada BUMN atau saling melakukan penunjukan langsung, ya, kepada BUMN, anak atau afiliasi. Jadi ini ada dalam pasal, kalau saya tidak salah itu pasal 17, ya. Pasal 17 Permen 08 2019 mengenai pemberlakuan SOP pengadaan terkait dengan permen ini. Jadi bagi teman-teman yang berada di anak perusahaan atau perusahaan afiliasi BUMN, segera lakukan perubahan SOP mengacu ke permen, ya. Kalau tidak, nanti akan terkendala pada proses penunjukan langsung atau proses sinergi BUMN, ya. Walaupun anak atau afiliasi tidak diberikan kewajiban oleh permen ini, ya, di ayat 1-nya, tapi di ayat 2-nya ada kata kunci bahwa kalau tidak dilakukan penyesuaian maka tidak dapat melakukan, ya. Jadi kalau yang sudah melakukan penyesuaian dapat melakukan penunjukan langsung terhadap sinergi BUMN. Tapi kalau yang belum berarti kan tidak dapat. Nah, ini kebijakan ini tolong diperhatikan buat teman-teman di anak dan afiliasi, ya, supaya segera menyesuaikan. Kalau BUMN itu dapat jangka waktu yang diberikan untuk penyesuaian sampai dengan 15 Maret 2020 terhadap anak atau afiliasi tidak ada batas waktunya, ya. Kalau tidak dilakukan penyesuaian oleh BUMN, dampaknya adalah Anda dianggap tidak patuh. Ketidakpatuhan akan berbuntut kepada potensi audit oleh BPK. Kenapa Anda melakukan pengadaan sementara Anda belum melakukan penyesuaian? Problemnya nanti akan muncul ketika Anda melakukan penunjukan langsung atau sinergi BUMN, ya. Kok Anda berani melakukan sinergi BUMN, SOP-nya belum ada? Nah, ini salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam penerapan kebijakan pengadaan sesuai Permen 08 2019. Nah, yang terakhir kebijakan yang juga harus ada itu adalah memperkuat kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.
Artinya di SOP Anda harus ada aturan tentang evaluasi kinerja dan terkait dengan penerapan manajemen risiko di dalam pengadaan. Ya, sebagian besar BUMN-BUMN yang sudah melakukan penyesuaian sebelum permen ini lahir, biasanya kalau saya yang jadi konsultan, dua hal ini sudah ada, ya. Tetapi terkait value for money, biasanya ini ada yang kurang, ya. Yang kurang itu adalah penerapan value for money pada pelaksanaan atau praktek pengadaan. Kalau di dalam perencanaan, biasanya di pengelolaan risiko value for money-nya sudah diterapkan, ya. Tinggal di dalam prakteknya. Terkait penerapan value for money dalam praktek, minggu depan kita akan bahas. Sekarang kita bahas terkait dengan perencanaannya. Jadi ini jenis kebijakan yang diatur dalam Permen 08 2019, ya, yang harus dimiliki oleh BUMN, anak maupun afiliasi. Dan ini semua harus tertuang di dalam SOP Anda, ya. Semua harus tertuang karena ini kebijakan pengadaan, maka kebijakan ini harus ada, ya. Tinggal posisinya ditaruh di mana dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, tujuan pengaturan pengadaan barang dan jasa yang diatur di dalam Permen 08 2019 juga menyebutkan beberapa hal terkait dengan value for money. Ya, tujuan pengaturan yang diatur di dalam permen ini yang pertama adalah pengaturan pengadaan barang dan jasa itu harus menghasilkan barang jasa yang tepat kualitas, ya, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia. Ya, tepat kualitas artinya kualitas yang dihasilkan dalam pembelian barang jasa harus sesuai dengan KK atau TOR. Ya, jumlah juga sesuai dengan KK atau TOR atau kontrak. Ya, kualitas juga begitu. Ya, karena kontrak harus mengadopsi KK atau TOR. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan kontrak, biayanya juga, artinya dengan kondisi value for money ini, harusnya di dalam kontrak tidak ada yang namanya pekerjaan tambah kurang. Ya. Kalau Anda pekerjaan tambah kurang, maka posisi value for money-nya, kalau dinilai ini akan posisinya menjadi jelek. Ya. Kemudian juga barang dan jasa itu harus diserah terimakan di lokasi yang sudah ditetapkan di dalam kontrak. Penyedianya juga begitu. Jadi penyedia ini harus orang yang benar-benar menjadi penyedia barang jasa yang sesuai dengan barang jasa yang kita butuhkan. Artinya, kita diharapkan tidak membeli barang atau jasa melalui broker. Ya. Walaupun di dalam Perpres 16 2018 di pemerintahan, ya, dinyatakan ada yang namanya agen pengadaan, tetapi agen pengadaan itu bertentangan dengan aspek value for money, ya. Sehingga kalau Anda beli barang sebaiknya jangan membeli melalui agen, tapi belilah langsung kepada penyedia barang jasanya. Kemudian tujuan pengaturan pengadaan barang dan jasa itu adalah mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN. Ini sama dengan aturan yang selama ini sudah berlaku, meningkatkan efisiensi, menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab serta profesionalisme. Ini adalah yang hitam-hitam ini adalah tujuan pengaturan barang dan jasa yang sudah ada sebelum Permen 2019 ini. Ya, yang merah-merah ini adalah yang baru. Nah, yang baru lainnya adalah mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money. Lagi-lagi disebutkan mengenai value for money. Dengan cara yang fleksibel, inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel, ya, dilandasi etika pengadaan yang baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa kita harus menghasilkan barang dan jasa itu memiliki nilai yang secara keuangan memiliki nilai manfaat yang lebih. Kemudian meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran usaha pelaku nasional, meningkatkan sinergi antar BUMN. Nah, ini juga adalah aturan-aturan yang lama. Nah, sayangnya dalam meningkatkan sinergi antar BUMN ini, ya, ada ketentuan khusus yang wajib dipatuhi untuk anak dan afiliasi, yaitu harus mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Permen 08 ini, ya, di dalam SOP-nya supaya bisa diterapkan.
Nah, ini tujuan pengaturan. Kemudian kita lihat ya bahwa yang namanya value for money, ya, dasarnya kenapa saya bilang tadi ada di ISO 20400. Nah, kita lihat di ketentuan pasal 42 ISO 20400 Sustainable Procurement. Di dalam pasal 42 ini, yaitu tentang Principles of Sustainable Procurement, disebutkan kewajiban untuk melakukan analisa semua biaya, analysis of all costs, ya. An organization should consider the cost incurred over the life cycle. Jadi biaya yang dikeluarkan harus mempertimbangkan ya life cycle-nya. Jadi ketika kita membeli barang, kita harus perhitungkan ya, berapa uang yang kita keluarkan dan berapa lama ya siklus barang jasa itu bisa dipakai. Nah, disitulah kita baru bisa bicara nilai uang yang dicapai ya, dan cost and benefit-nya kepada masyarakat seperti apa, termasuk lingkungan dan ekonomi ya yang dihasilkan dari kegiatan pengadaan. Jadi di dalam pengadaan barang dan jasa ya, kita memang harus melakukan analisa supaya kita bisa melihat bahwa semua biaya-biaya yang kita keluarkan itu manfaatnya itu sebanding ya dengan nilai uang yang dikeluarkan. Ya. Nah, ini yang menjadi prinsip-prinsip pengadaan ya di dalam ISO 20400 yang diadopsi di dalam Permen 08 2019. Banyak negara yang sudah menerapkan ISO 20400 termasuk perusahaan-perusahaan swasta, dan sebagian besar dari mereka itu sudah menghasilkan cara bekerja, cara membeli yang lebih efisien. Beberapa perusahaan ternama yang sudah menerapkan ISO 20400 itu antara lain Honda, Toyota, ya, Microsoft, ya, IBM itu di Amerika ya. Jadi sudah banyak yang menerapkan, dan rata-rata dengan menerapkan konsep value for money, mereka bisa menghemat anggaran belanjanya itu sampai dengan 20% setiap tahun. Ya, misalnya kayak Microsoft ya, kalau Anda perhatikan, Microsoft kan perusahaan di bidang teknologi. Ya, harga barang jasanya itu setiap tahun itu tidak naik, tetapi turun. Jadi begitu ada produk baru, produk yang lama otomatis harganya jadi turun. Tapi bagaimana caranya dia bisa melaksanakan kegiatan usaha yang tetap profit? Nah, salah satu yang bisa dilakukan untuk menjaga profitabilitas dari perusahaan adalah dengan mengefisienkan anggaran belanja barang dan jasa. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak negara yang harusnya di Indonesia juga seperti itu. Dalam prakteknya, bagaimana kita bisa mengefisienkan belanja barang dan jasa? Nah, kita kan bikin HPS, ya. Kalau kita bikin HPS, harga barang dan jasa yang kita beli harus bisa, ya, paling tidak itu 10-20% di bawah HPS. Jadi minggu lalu saya dimintakan oleh salah satu BUMN untuk melakukan negosiasi, ya, mulai dari membuat KAK, membuat APS, sampai negosiasi penawaran barang jasanya. Ya. Kebetulan ini sinergi BUMN, yang menawar juga BUMN, pengguna barang jasa juga BUMN. Nah, ketika itu, ya, saya melihat item-item barang jasa yang ditawarkan oleh si penyedia, ya, BUMN penyedia, itu ternyata ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dicantumkan di penawaran, tapi dimasukkan. Yaitu standar lah ya, namanya orang jualan, kan di mana-mana cari untungnya gede. Nah, tapi kita orang pengadaan harus tahu, ya, mana kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak diperlukan dalam proses penyiapan atau penyediaan barang jasa tersebut. Ya, dari KAK-nya itu 505 juta rupiah, ya, hasil akhir dari negosiasi itu adalah 404 juta. Jadi ada efisiensi anggaran yang diperoleh ya dari proses pengadaan itu sebesar 101 juta atau 20% dari anggaran. Nah, ini kan menguntungkan. Kalau anggaran Anda bisa dihemat sampai 20%, maka otomatis profitabilitas dari perusahaan juga menjadi tinggi. Ya. Tujuannya kemana? Kalau profit perusahaan tinggi, kan itu kembali lagi ke karyawan nanti dalam bentuk bonus. Nah, jadi prinsip-prinsip pengadaan ini yang harus dipegang teguh oleh orang pengadaan. Dan dalam hal pengadaan Anda harus memahami ya, dan harus paham berapa lama siklus ya atau life cycle dari satu barang
ya berapa lama barang itu bisa dimanfaatkan, ya, dan berapa banyak biaya yang bisa dihemat dari negosiasi harga barang jasa tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam pengadaan barang dan jasa, ya, dalam praktek pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian kita lihat ada 4 unsur yang menjadi dasar dalam menilai value for money. Ya. Jadi selama ini orang bicara kita harus kejar value for money, kejar value for money. Tapi unsurnya apa yang harus dimiliki? Nah, ini yang kita harus paham, ya. Value for money itu yang pertama unsurnya adalah ekonomi atau ekonomis. Jadi barang jasa yang kita beli itu harus punya nilai ekonomis yang tinggi, ya, sesuai dengan hukum ekonomi. Hukum ekonomi atau prinsip ekonomi itu seperti apa? Nah, ini kan pelajaran dasar nih, ya. Sebenarnya di SMA pun kita sudah diajarkan prinsip atau hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu adalah dengan pengeluaran yang sedikit kita bisa dapat manfaat atau barang yang sebesar-besarnya. Nah, prinsip ekonomi ini yang dijalankan oleh orang pengadaan. Bagaimana cara prinsip ekonomi ini bisa dijalankan? Salah satu caranya adalah Anda tidak belanja barang jasa dengan menggunakan metode harga pasar. Karena kalau mengikuti harga pasar, maka nilainya adalah nilai pasar yang sudah jelas tidak akan membuat nilai ekonomisnya menjadi tinggi. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah Anda melakukan pembandingan harga antara penyedia yang satu dengan penyedia yang lain. Dan metode yang bisa digunakan untuk ini adalah metode tender atau seleksi, baik terbatas maupun umum. Jadi dengan melaksanakan prinsip ekonomis, value for money bisa dicapai. Ya. Kemudian prinsip ekonomis ini kan kita tadi bicara harga barang dan jasa atau berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, ini juga harus ditopang oleh kondisi yang efisien. Harus ada efisiensi di situ. Efisiensi itu meliputi apa? Efisiensi itu meliputi proses. Proses pengadaan barang tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu berlarut-larut, ya. Karena kalau terlalu lama, terlalu berlarut-larut, ini bisa menimbulkan dampak kepada biaya, ya, karena proses tender atau seleksi itu ada biaya yang harus kita keluarkan. Jadi efisiensilah di proses. Jadi selain dari efisiensi proses, kita juga harus efisiensi, ya, di sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang digunakan untuk proses pengadaan haruslah efisien, jangan terlalu banyak. Ya. Kalau kita bentuk panitia pengadaan barang dan jasa, panitia tidak usah banyak-banyak, cukup maksimal 3. Ya. Kalau dalam SOP dibuatkan minimal 3, tapi dalam praktek kita harus buat maksimalnya itu harus 3, nggak boleh banyak-banyak. Karena kalau banyak nanti tidak efisien, ya. Terlalu banyak kepala, terlalu banyak cara kerja yang harus diterapkan, mengakibatkan molornya, ya, pemilihan penyedia barang dan jasa. Jadi ini adalah aspek kedua yang harus dilaksanakan kalau kita ingin mencapai value for money. Dan ini semua harus dilaksanakan secara paralel. Jadi ada pelaksanaan dari unsur ekonomisnya, pelaksanaan efisiensi, dan pelaksanaan dari effectiveness-nya. Jadi barang dan jasa yang kita beli itu harus dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan beli barang kalau barangnya nggak dibutuhkan. Jangan pernah beli barang untuk ditumpuk atau sebagai stok jangka panjang. Karena itu bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ya, ada biaya penyimpanan yang harus Anda keluarkan. Jadi effectiveness dalam value for money adalah Anda membeli barang sesuai dengan kebutuhan, ya. Anda tidak menumpuk stok, barang tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya jangan pernah beli barang kalau tidak butuh. Atau beli barang tapi barang tersebut tidak bisa dipakai. Coba Anda perhatikan sudah berapa banyak, ya, direksi-direksi BUMN yang ditangkap sama KPK karena beli barang tapi barangnya tidak bisa dimanfaatkan. Salah satu contohnya kasus Pelindo. Ya, beli keren-kerennya nggak bisa dipakai, mangkrak 1 tahun anggaran atau lebih. Ya, sekarang kerennya sudah dipakai, tapi untuk melaksanakan keren itu ada diperlukan pengadaan baru, ya, untuk customize
supaya kerennya bisa dipakai. Artinya pengadaannya tidak selesai. Ada residu di setiap pengadaan kalau Anda melaksanakan pengadaan yang tidak efektif tadi. Jadi value for money akan diperoleh kalau Anda melakukan pemilihan barang jasanya itu dengan ekonomis, efisien di proses dan waktu dan sumber daya manusia, dan efektif dalam pembelian barang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir, value for money ini ya bisa diperoleh lagi ya kalau kita melaksanakan unsur yang keempat, yaitu equity. Ya, equity di sini bukan ekuitas tapi kesetaraan ya. Karena equity juga artinya ekuitas. Equity di sini adalah kesetaraan, artinya proses pengadaan barang dan jasa itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyedia barang dan jasa untuk mengajukan penawaran. Jadi kalau semakin banyak yang mengajukan penawaran, maka Anda bisa memilih harga yang paling murah. Bisa mendapatkan barang dengan harga yang paling ekonomis. Ya. Nah, ini adalah 4 item dari penerapan value for money. Ya. 4 prinsip-prinsip ini yang diterapkan oleh National Audit Office sudah lama ada di belahan dunia lain, yang di kita baru kita terapkan ya di pengadaan BUMN, baru sekarang keluar aturannya, dan saya tidak tahu apakah teman-teman yang ada di sini sudah menerapkan konsep seperti ini ya. Ini adalah konsep yang modern ya, pengadaan modern yang selama ini banyak sekali ahli-ahli pengadaan itu ya yang mengaku-ngaku ahli pengadaan selalu bicara transformasi pengadaan. Ya, transformasi pengadaan itu adalah kita harus mengacu kepada value for money ini. Ya. Kita tidak bisa bertransformasi kalau kita masih menggunakan pola yang lama. Ya, kita tidak bisa menggunakan pola yang baru kalau cara berpikirnya masih cara berpikir yang lama. Sehingga untuk melakukan transformasi, kerangka berpikirnya harus dirubah, pola bekerjanya juga harus dirubah. Ya, disesuaikan dengan kondisi yang terbaru. Nah, ini 4 hal yang harus teman-teman pahami, bahwa kalau mendapatkan value for money, kita harus menerapkan 4 hal ini secara paralel. Baik, jadi ini adalah cara bekerjanya value for money. Jadi sumber yang kita perlukan sebagai yang jadi input itu adalah terkait dengan ekonomi, efisiensi, dan effectiveness. Ya, baru dari input ini kita melakukan proses ya berupa penilaian dan analisa. Kemudian ada outputnya. Ya, outputnya itu nanti adalah effectiveness dan efisiensi, dan hasil akhirnya nanti adalah berupa cost effectiveness. Jadi sumber yang kita pakai sebagai input itu adalah ekonomi, kita meminimize cost ya berdasarkan sumber daya yang digunakan ya, dengan tujuan kita bisa memiliki kualitas barang jasa yang maksimal ya. Kemudian input lainnya adalah kita menerapkan efisiensi ya berupa hubungan-hubungan yang terkait dengan output seperti jasa dan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Nah, kedua hal ini adalah input yang akan kita gunakan sebagai bagian dari proses untuk mencapai value for money. Nah, proses ini sendiri akan mengeluarkan input ya berupa efisiensi di proses. Jadi prosesnya lebih cepat. Kemudian menghasilkan effectiveness juga ya atau efektivitas. Jadi di mana tujuan-tujuan yang kita akan capai itu ya dan hubungannya itu satu sama lain nanti akan saling berhubungan dan secara aktual dapat berimpak kepada jasa yang dibutuhkan atau barang yang dibutuhkan. Nah, dari semua proses ini, maka barang jasa yang akan keluar itu nanti akan mendapatkan cost effectiveness ya. Biayanya ya dan barangnya itu nanti efektif. Jadi ada optimalisasi dari penggunaan sumber daya untuk mencapai outcome atau hasil yang diharapkan. Ini adalah skema yang biasa digunakan di dalam proses value for money ya, dan ini juga yang digunakan oleh National Audit Office di Inggris sebagai cara bekerja mereka dalam penerapan value for money. Nah, metode yang dapat digunakan untuk menilai value for money itu ada 6 ya, tapi dalam praktek kita hanya menggunakan 1 ya, karena yang 1 ini dianggap hal yang paling common
paling umum dan paling mudah dilaksanakan. Nah, apa saja metode yang dapat digunakan untuk menilai value for money? Yang pertama itu kita menggunakan metode cost effectiveness analysis ya. Dalam cost effectiveness analysis kita mengevaluasi dua atau lebih alternatif. Yang kita evaluasi itu adalah biaya relatif dan hasilnya ya, dalam mencapai tujuan. Metode ini dapat digunakan ketika membandingkan program yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama ya. Jadi tujuannya sama tapi programnya ada beberapa. Jadi ini yang digunakan. Membandingkan program dan satu dengan program yang lain untuk mencapai tujuan yang sama, ini juga bisa digunakan dalam metode pemilihan penyedia barang dan jasa ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah setiap program ya, walaupun program itu tujuannya sama, tapi program yang satu dengan program yang lain bisa jadi ada hal-hal yang menjadi pembeda. Ya, apa yang menjadi pembeda bisa jadi cara kerja, metode pemilihan, dan dokumen yang digunakan kalau di pengadaan. Ya, jadi ini metode yang pertama yang bisa digunakan menilai value for money. Metode kedua adalah cost utility analysis. Ya, kita di sini membandingkan atau mengevaluasi dua atau lebih ya, yang kita bandingkan biaya-biaya yang mereka keluarkan untuk suatu utility atau nilai ya. Ukuran efektivitasnya dikembangkan dari preferensi individu. Jadi kalau dari preferensi individu sifatnya nanti cenderung subjektif ya. Sedangkan di dalam pengadaan kita harus bisa mengembangkan preferensi yang objektif. Jadi metode ini dapat digunakan di mana hasil uangnya itu tidak mungkin atau tidak sesuai. Nah, ini artinya kalau kita bicara cost utility analysis, di sini kita bicara adanya over budget ya. Nanti uang yang digunakan untuk mencapai barang dan jasa menjadi lebih mahal atau tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kemudian yang umum yang sering digunakan adalah cost and benefit analysis. Cost and benefit analysis ini adalah metode yang sering ditandem dengan manajemen risiko di dalam pengadaan. Jadi kalau Anda membuat atau berubah SOP Anda, sisi cost and benefit analysis ini merupakan tandem untuk melaksanakan pengadaan, menilai risiko di pengadaan ya. Dan cost and benefit analysis ini diterapkan dari awal, yaitu dari perencanaan dalam bentuk rencana umum pengadaan sampai kepada metode pemilihan penyedia ya. Nah, di sini yang digunakan sebagai evaluasi itu adalah kita mengidentifikasi biaya dan manfaat ya, yang dalam setiap alternatif dalam bentuk uang dan menyesuaikan waktu. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu tindakan bermanfaat dalam arti absolut, apakah biayanya lebih besar daripada manfaatnya, dan memungkinkan pembandingan di antara alternatif yang tidak memiliki tujuan yang sama atau sektor yang sama. Jadi di dalam cost and benefit analysis kita menganalisa benefitnya ya. Kalau kita bicara benefit artinya kita bicara profit dan non profit ya. Karena non profit juga menghasilkan manfaat, profit menghasilkan manfaat tapi non profit juga ya. Ini yang dilihat dalam cost and benefit analysis. Biasanya kalau saya diminta melakukan penilaian cost and benefit analysis, ini biasanya terkait dengan proyek-proyek dari pemerintah ya, di mana BUMN itu kan sebagai agen pembangunan dan pembawa nilai sering menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu biasanya menghasilkan pengadaan, yang di mana pengadaan itu kadang-kadang secara kalau kita melakukan analisa dari cost effectiveness dan cost utility ya, biayanya itu tidak masuk. Tapi kita harus laksanakan. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ada manfaat atau benefit yang sifatnya intangible. Ya, yang sifatnya intangible ini bisa dinominalkan atau dinominasikan dalam bentuk uang. Cuma kalau dinominasikan butuh perhitungan yang lebih luas, lebih lama, lebih panjang analisanya. Jadi cost and benefit analysis adalah yang paling sering digunakan dalam menilai value for money di pengadaan. Kemudian metode yang keempat adalah social return on investment. Jadi di sini yang diukur itu adalah biaya dan manfaat sosial, atau
kalau kita bicara manfaat sosial lingkungan ekonomi, kita bicara ya intangible benefit ya. Sama dengan analisa biaya manfaat atau cost benefit analysis, SROI ini dapat digunakan ketika membandingkan program dan tujuan yang berbeda atau di sektor yang berbeda. Jadi SROI lebih luas daripada cost and benefit. Nah, ini kalau diterapkan di pengadaan akan lama proses pengadaan karena Anda harus menghitung manfaat sosialnya, manfaat lingkungannya, dan manfaat ekonominya ya. Artinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini adalah metode yang cukup bagus, namun kalau diterapkan di pengadaan, waktu yang digunakan untuk mengukur biaya dan manfaatnya ini cukup lama dan menjadi tidak efisien di proses. Ya. Kemudian ada lagi metode yang disebut dengan rank correlation of cost versus impact. Jadi yang diukur ini adalah seluruh portofolio yang menjadi inisiatif. Ya, kita bikin rankingnya, kita korelasikan antara cost dan dampak. Nah ini juga akan kesulitan karena penilaiannya juga lama dan ini jarang dipakai di dalam penilaian value for money. Yang sering dipakai itu antara lain 1, 2, 3, 4 ya, cost effective analysis, cost utility, cost benefit, dan social return. Tapi yang paling sering dan paling mudah digunakan adalah cost and benefit analysis. Nah yang terakhir metode yang dapat digunakan menilai value for money adalah basic efficiency resource analysis. Ya. Nah, analisa ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi program yang kompleks dengan membandingkan dampak terhadap sumber daya dan menawarkan perspektif relatif pada kinerja, di mana unit yang dianalisis dinilai dan dibandingkan dengan unit lainnya. Ini lebih melihat kepada bagaimana cara bekerja unit-unit pengadaan dibandingkan dengan unit lainnya. Ini juga bisa digunakan, tapi ini jarang karena ini kaitannya sudah membahas KPI dari unit atau bagian pengadaan. Nah, KPI di BUMN itu punya aturan sendiri. Jadi analisa basic efisiensi ini boleh dikatakan tidak matching kalau kita gunakan untuk menilai value for money. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Nah, value for money digunakan dalam tahap kebijakan ya dan tahap pelaksanaan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kebijakan pengadaan barang jasa di BUMN tadi yang sudah disampaikan pertama kali ya, maka value for money digunakan untuk kebijakan dan pelaksanaan. Nah, di dalam tahap kebijakan value for money ini kita analisa dengan menggunakan metode cost and benefit analysis ya. Sedangkan di dalam tahap pelaksanaan kita menggunakan analisa terhadap total cost of ownership. Nah, metode penghitungan total cost of ownership ini yang sering digunakan adalah life cycle cost analysis ya. Life cycle cost analysis ini adalah analisa terhadap manfaat nilai uang yang digunakan dalam pembelian barang dikaitkan dengan umur ekonomis atau life cycle. Untuk jasa konstruksi, biasanya metode yang digunakan adalah cost breakdown structure. Ya, ketika kita bicara cost breakdown structure, maka kita harus punya dulu panduan yang disebut dengan work breakdown structure. Nah, terkait dengan pelaksanaan value for money pada pelaksanaan pengadaan barang jasa atau TCO ini kita bahas minggu depan ya. Kita bahas tuntas minggu depan karena ini sesinya khusus ya. Nah, sedangkan kalau kebijakan pengadaan, nah ini yang kita bahas sekarang di dalam bentuk cost and benefit analysis. Nah, cost and benefit analysis ini diterapkan dalam kebijakan pengadaan. Kebijakan pengadaan itu ada dalam bentuk rencana umum pengadaan, itu adalah dalam tahap perencanaannya. Kemudian ada yang namanya kerangka acuan kerja atau KK atau TOR. Ini adalah cost and benefit analysis yang kita perlu lakukan dalam rencana pemilihan penyedia barang jasa.
Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa penerapan CBA ada dua, satu dalam tahap RUP atau perencanaan pengadaan, satu dalam tahap perencanaan pemilihan penyedia barang jasa. Nah, kita coba lihat apa yang dimaksud dengan cost and benefit analysis. Cost and benefit analysis ini adalah suatu alat atau tools ya untuk membuat kebijakan ya, terutama kebijakan pengadaan barang jasa yang berbasis bukti. Jadi ini adalah alat membuat kebijakan dengan basis bukti. Di dalam cost and benefit analysis yang kita bandingkan itu adalah biaya kebijakan dengan total berapa biaya kebijakan yang harus dikeluarkan dan berapa total manfaat yang bisa diperoleh. Yang menjadi prioritas dalam cost and benefit analysis ini adalah kebijakan yang paling menguntungkan. Jadi kita membandingkan dua kebijakan lalu kita pilih yang paling menguntungkan ya. Dengan penerapan cost and benefit analysis di pengadaan, kita bisa melihat seberapa efisien dan seberapa efektif suatu kebijakan yang kita buat ya kalau dilaksanakan. Jadi tujuannya adalah melihat seberapa efisien dan efektif suatu kebijakan. Nah, cost and benefit analysis ini bertujuan untuk menyediakan prosedur yang konsisten untuk mengevaluasi keputusan dalam hal konsekuensinya. Jadi artinya kita menyiapkan di dalam SOP kita itu suatu prosedur. Prosedur ini konsisten, artinya tidak boleh berubah-ubah. Dan prosedur ini digunakan untuk mengevaluasi keputusan. Apa yang perlu kita evaluasi? Yaitu konsekuensinya. Apabila keputusan itu diambil, apa saja konsekuensi yang harus ditanggung ketika kita menjalankan keputusan tersebut. Ya. Lalu apa saja yang dihitung dalam cost and benefit analysis? Kita menghitung semua biaya yang terkait dengan pengadaan barang jasa yang akan kita laksanakan. Termasuk yang kita hitung itu ganti kerugian, biaya berperkara, dan biaya lainnya. Ya. Jadi ganti kerugian itu berarti kita bicara dampak. Jadi kalau kebijakan pengadaan itu kemudian menghasilkan konsekuensi berupa kecelakaan di lapangan atau ada orang-orang yang dirugikan, maka kita harus hitung ganti kerugiannya. Dan kalau itu sampai berperkara, kita harus hitung juga berapa biaya lawyernya. Dari cost and benefit analysis inilah baru nanti kita lihat hasilnya efisien enggak, ya, efektif enggak. Jadi tujuan dari penerapan cost and benefit analysis endingnya adalah mencapai hasil yang efisien dan efektif. Ya. Kemudian kita harus melihat ya bahwa dalam mencapai best value pengadaan barang dan jasa, maka kita harus memiliki ukuran efisiensi ekonomi. Ukuran efisiensi ekonomi yang sering dipakai itu adalah net present value ya atau NPV, di mana biaya dan manfaat yang timbul dari waktu ke waktu didiskontokan melalui tingkat diskonto tetap. Ini kalau NPV-nya kita hitung positif, berarti manfaatnya melebihi biaya. Ya, artinya di sini tercapailah yang namanya best value. Ya. Bisa juga kita gunakan benefit cost ratio. Ya, total manfaat dibagi total biaya yang diskontokan. Manfaat yang diharapkan di sini adalah dari pelaksanaan mitigasinya. Ya. Ini adalah salah satu indikator dalam efisiensi ekonomi. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat rate of return. Dalam hal ini kita menghitung suku bunga secara internal yang dianggap sebagai nilai kembalinya proyek. Jadi economic rate of return atau internal rate of return, ya IRR, ini sama ya, istilahnya saja yang berbeda. Nilainya ini harus melampaui pengembalian rata-rata modal. Ya, jadi IRR harus dihitung supaya kita bisa tahu berapa sih sebenarnya biaya investasi yang kita gunakan. Kalau kita misalnya membangun suatu gedung, ya kita butuh modal misalnya 10 miliar. Ya, gedung itu berapa nilainya? Ya, kita lihat kalau gedung itu nilainya pada tahun ke-10 adalah misalnya nilai awal 10 miliar, nah kita lihat
Kalau 10 miliar itu kita bungakan di bank, dengan kondisi sekarang bunga katakanlah 5-6%, ya. Nah, kita hitung selama 10 tahun, 10 miliar ini bisa menghasilkan berapa berdasarkan suku bunga bank. Nah, kita lihat berapa jumlahnya, kita perbandingkan dengan nilai barang jasa itu pada tahun ke-10. Mana yang lebih tinggi? Oh, ternyata lebih tinggi nilai suku bunga uang di bank. Nah, kalau gitu jangan dibuat gedungnya. Berarti ada yang salah mungkin dalam perencanaan. Harusnya gedung itu nilainya harus lebih dari nilai yang kita hitung bersama dengan IRR-nya tadi. Nah, itu salah satu contoh ukuran efisiensi ekonomi yang bisa digunakan untuk mencapai best value pengadaan. Ya, biasanya ini terhadap pengadaan yang strategis atau substansi, ya. Nah, ini contoh penerapan cost and benefit analysis. Ini Anda bisa lihat, misalnya kita hitung jenis risiko atau metode pemilihan yang akan kita terapkan. Kita hitung nilai risiko atau dampak risikonya. Ada nggak biaya penanganan risiko? Baru kita lihat manfaatnya. Ya, secara internal kita hitung tangible-nya berapa, yang bisa dinominalkan, intangible-nya berapa. Eksternal juga gitu, kita hitung tangible-nya berapa, intangible-nya berapa. Internal berarti kita bicara manfaatnya bagi perusahaan, ya. Berapa manfaatnya bagi perusahaan. Begitu juga kalau kita bicara eksternal. Eksternal kita bicara kepada masyarakat, ya, baik tangible maupun intangible. Kemudian kalau diperlukan kita juga bisa menghitung NPV-nya, ya. Tapi tidak semua pengadaan bisa dinilai NPV-nya. Karena kalau dihitung NPV-nya malah kadang-kadang jadi nol, di bawah nol gitu, atau minus. Nah, ini tidak harus dinilai kalau ini kaitannya dengan proyek pemerintah. Kemudian kita juga harus menghitung rate of return-nya, ya, di mana rate of return ini nilainya harus lebih besar dari cost of capital. Halo Pak Wawan. Sepertinya Akan, ada gangguan teknis. kalau nggak Halo, salah Pak. diadakan bulan Juni Iya, apa Juli tahun ini. Tapi karena corona akhirnya diundur, ya. Nah, waktu itu sempat banyak yang yang berteriak-teriak, ya. Mereka bilang, Pak Anies, kalau kita ngeluarin biaya 1,8 triliun untuk membiayai kegiatan tersebut, pendapatannya cuma 1,2 triliun, itu namanya rugi. Ngapain bikin kegiatan rugi? Menggerus APBD, lalu kalau uang itu seandainya digunakan untuk yang lain bisa bantuin masyarakat miskin di DKI gitu, ya. Itu ada teriak-teriakan dari orang politik, ya, di DPRD teriak-teriak seperti itu. Nah, ketika itu saya ditanya sama orang DKI, saya bilang yang disampaikan itu benar, ya, benar adanya kalau kita bicara profit. Tapi dalam proyek pemerintah kita tidak hanya bicara profit, kita juga bicara benefit secara keseluruhan, ya. Secara internal pemerintah DKI mengeluarkan uang 1,8 triliun. Secara internal pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah DKI adalah 1,2 triliun. Jadi minus kan 600 miliar. Tapi sudahkah dihitung benefit secara keseluruhan, terutama terkait dengan intangible-nya? Nah, itu tidak dihitung. Nah, dalam proyek-proyek pemerintah kita harus bicara benefit secara keseluruhan, bukan hanya bicara profit. Intangible seperti apa yang diperoleh secara internal oleh pemerintah DKI? Ya, satu, secara intangible pemerintah DKI itu bisa mempromosikan kota Jakarta termasuk Monas. Jadi ketika orang bicara Jakarta, orang ingat bahwa di Jakarta ada Monas. Atau sebaliknya, ketika orang di luar negeri bicara Monas, mereka langsung tahu Monas ada di Jakarta, ya. Karena selama ini ya Bali itu jauh lebih populer di luar negeri ketimbang Jakarta. Itu adalah manfaat intangible, adanya promosi pariwisata. Apalagi manfaat-manfaat lainnya, ya selain kalau acaranya sukses, nama baik DKI dan Indonesia menjadi lebih baik di mata dunia internasional.
Nah, itu adalah manfaat intangible yang secara nominal tidak bisa dihitung. Ya, ini yang lupa anggota DPRD-nya. Jadi yang kalau bicara profit ini sama dengan kita bicara pedagang kaki lima di Tanah Abang. Ya, hari ini jual berapa, dapat duit berapa, dikurangi segitulah profitnya. Intangible-nya nggak dihitung. Nah, ada lagi intangible secara eksternal. Siapa yang menjadi penerima manfaat eksternal dari suatu proyek pemerintah? Penerimanya adalah masyarakat. Dengan adanya misalnya kalau Formula E itu jadi digelar di Monas, itu akan muncul ya stand-stand orang jual makanan khas Jakarta atau Indonesia atau menjual cenderamata segala macam. Nah, itu akan memunculkan aspek atau penilaian secara ekonomi. Artinya ekonominya tumbuh di situ. Ya, dan itu bisa dinominalkan selama kegiatan berapa pendapatan masyarakat di situ. Ya, itu manfaat eksternal dari tangible-nya. Intangible-nya ya kita memperkenalkan kebudayaan kita kepada masyarakat luar. Ya, misalnya kalau di situ ada orang Padang menjual rendang yang dibungkus dalam kemasan, ya orang tahu selain beli di sana, dia juga tahu bahwa oh ternyata rendang adalah khas Indonesia. Itu adalah manfaat-manfaat yang secara internal, eksternal, tangible, dan intangible tidak dihitung. Nah, dalam penerapan cost and benefit analysis, kita harus menghitung manfaat itu. Karena yang namanya benefit tidak sama dengan profit. Profit is part of benefit, ya, but benefit is not same with profit. Karena benefit mengandung semua unsur profit dan non-profit tadi. Baik yang bisa dinominalkan maupun yang tidak bisa dinominalkan. Nah, ini adalah contoh penerapan tabel penerapan cost and benefit analysis yang bisa dijadikan best practice di kantor teman-teman. Lalu ini adalah contoh kasus yang pernah saya lakukan. Kebetulan saya diminta oleh sebuah BUMN di bidang transportasi, di mana mereka itu punya pekerjaan, ya. Pekerjaan ini kemudian disinergikan dengan BUMN yang lain sebagai penyedia barang jasanya. Nah, ini contohnya yang saya analisa mulai dari jenis kebijakan, karena mereka bingung, Pak, kita ini sudah melakukan pekerjaan dengan BUMN X. Kita bingung, kita mau menunjukkan langsung atau mau seleksi. Ya, kalau kita penunjukan langsung, direksi kita khawatir, ya. Tapi kalau kita seleksi, nah kita khawatir nih apakah nanti ada hal-hal yang menjadi kendala. Oke, kalau gitu saya bikinkan cost and benefit analisis secara sederhana untuk pekerjaan tambah kurang ini. Nah, ini ya jenis kebijakannya seleksi. Kalau Anda melakukan seleksi, dampak kebijakan seleksi ini adalah butuh waktu. Pekerjaan bisa lebih lama selesainya. Ya, ada kemungkinan kegagalan integrasi karena pekerjaan ini sudah dilaksanakan sebelumnya oleh BUMN X, kemudian BUMN X ini kalau diseleksi belum tentu menang, maka ada kemungkinan kalau seleksi itu maka akan ada dampak kebijakan seperti ini. Ya, ada 3 yang saya lihat, yaitu butuh waktu, pekerjaan bisa lebih lama selesainya, ada kemungkinan integrasi pekerjaannya bisa gagal. Ya. Kemudian karena ada risiko seperti ini, maka biaya penanganan risikonya harus kita nilai. Kalau integrasinya gagal, maka biaya penanganan risikonya bisa senilai biaya pengadaan. Ya, artinya biayanya bisa double cost. Kalau biaya integrasinya itu misalnya 10 miliar, tapi karena gagal, dia bisa keluar 10 miliar lagi, plus dengan membuat integrasi yang lama itu bisa nyambung lagi. Jadi cost-nya jadi besar. Tapi ada manfaat dari kebijakan ini, yaitu persaingan bisa dibuka seluas-luasnya. Ya, bisa memperoleh harga termurah. Ini dari segi cost and benefit dalam memilih metode seleksi atau penunjukan langsung. Nah, kalau penunjukan langsung, ya satu prosesnya lebih cepat, pekerjaan juga bisa selesai lebih tepat waktu, ya karena proses yang cepat tadi penyedia barang jasanya bisa langsung kerja, ya. Kemungkinan kegagalan integrasi kecil karena penyedia adalah pihak yang sudah menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Nah, biaya risikonya adalah
ada biaya tambahan namun diperkirakan lebih kecil dibandingkan kalau seleksi. Manfaat kebijakannya ya memperkecil kemungkinan kegagalan pekerjaan bisa lebih cepat dan sinergi BUMN. Jadi kita nggak nilai NPV dan tidak nilai rate of return. Cukup bicara dari manfaat kebijakannya saja. Ya ini dalam TOR ya, dalam KK. Jadi cost and benefit analysis ini oleh BUMN transportasi tadi yang saya bikin tadi itu dijadikan bagian dari KK mereka. Jadi kesimpulannya metode pemilihan yang lebih sedikit risikonya dalam pekerjaan ini adalah menggunakan metode penunjukan langsung. Nah ini contohnya yang sudah dilakukan waktu itu di dalam ini pekerjaan yang saya lakukan tahun ini ya sekitar bulan Februari sebelum adanya PSBB dan wabah COVID melebar kemana-mana. Ini salah satu pekerjaan yang cuma selesai dalam hitungan beberapa jam gitu ya. Kemudian ada juga lanjutan dari cost and benefit tadi, yaitu kita melakukan analisa risiko lebih lanjut ya, jika kita menggunakan metode selain penunjukan langsung. Ya, kita lihat tadi kita breakdown ya dari proses pengadaan. Kalau kita menggunakan metode selain penunjukan langsung, resikonya prosesnya itu jadi lama dan bertele-tele. Memunculkan adanya sanggahan. Sanggahan artinya ada waktu lagi di situ. Kemudian ada peserta yang tidak memenuhi syarat. Ya, kalau kita melakukan proses pengadaan, pesertanya itu ternyata dari katakanlah 3 yang mengikuti proses seleksi umum, dari 3 itu 2 tidak memenuhi syarat, berarti kan hanya 1 yang memenuhi syarat. Otomatis kita harus melakukan tender ulang atau seleksi ulang. Nah, jadi ini risikonya adalah pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda dan jangka waktu pengerjaan proyek menjadi lebih lama. Ya, kemungkinan terjadinya ini kalau kita skalakan antara 1 sampai 5, ya, kemungkinannya adalah ini sangat mungkin terjadi. Jadi kemungkinan terjadi ini mengacu kepada standar kemungkinan yang diatur dalam buku manajemen risiko Anda ya. Ada yang standarnya itu 0 tidak mungkin terjadi, 1 mungkin terjadi tapi skalanya rendah, 2 mungkin terjadi skalanya sedang, 3 ya ini tergantung dengan standarnya ya. Nah, kemudian kita lihat mitigasinya ya. Mitigasinya adalah proses pengadaannya harus dibuat sederhana dan mudah. Kalau kita tidak mau bertele-tele, tidak ada sanggahan dan peserta tidak syarat ini tidak terjadi. Kemudian penganggaran ya. Dalam penganggaran risikonya itu adalah harga penawaran bisa di atas anggaran atau di atas APS. Kalau harganya di atas anggaran atau di atas APS ya, maka risikonya kita harus mengulang proses pengadaan. Nah, ini mungkin terjadi. Kalau ini terjadi, maka kita harus menyiapkan mitigasinya berupa biaya tambahan atau anggaran tambahan. Nah, kemudian kalau sudah ditunjuk penyedianya, nah, dalam pelaksanaan risikonya itu adalah antara lain data tidak lengkap karena ini pekerjaan integrasi yang digital ya, ada kemungkinan data tidak lengkap. Kalau data tidak lengkap, maka pekerjaan menjadi tertunda, jangka waktunya menjadi lebih lama. Kenapa? Karena dia butuh waktu untuk melengkapi data yang diperlukan. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Nah, ini juga berarti kita harus menyiapkan biaya tambahan. Karena artinya untuk mengumpulkan data ini ada jangka waktu yang diperlukan. Penambahan jangka waktu kemungkinan bisa menyebabkan munculnya biaya tambahan. Nah, risiko yang lain dalam pelaksanaan itu adalah integrasinya gagal. Kalau integrasi gagal, maka program tidak berhasil sehingga perlu dilakukan pengadaan baru. Mitigasinya menyiapkan biaya anggaran baru, anggaran pengadaan baru. Nah, ini contoh-contoh risiko yang bisa muncul kalau dalam proyek tadi UMN transportasi tadi menggunakan metode selain penunjukan langsung dalam memilih penyedia barang jasanya. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, aplikasi value for money untuk cost and benefit analysis itu di SOP BUMN harus ada di dalam bagian RUP ya. RUP ini disebutkan ya adanya penilaian risiko kebijakan yang terdiri dari decision impact analysis dan cost and benefit analysis. Ya, decision impact analysis ini
analisa terhadap kebijakan RUP tersebut, apakah RUP ini bisa dilaksanakan atau tidak, ya, secara keseluruhan, atau bisa dilaksanakan sebagian, atau sama sekali tidak jalan. Ya, ini kita lengkapi dengan cost and benefit analysis. Cost and benefit analysis ini adalah dia menjadi supporting dari analisa dampak kebijakan atau decision impact analysis. Cost and benefit analysis ini digunakan untuk menilai pengadaan strategis dengan nilai substansial. Berapa nilai pengadaan strategis dengan nilai substansial ini? Ini ditetapkan oleh BUMN atau anak atau afiliasi sesuai dengan bisnis mereka sendiri. Kalau BUMN karya, ya nilai strategis dengan nilai substansial itu mungkin dengan nilai 1T ke atas. Tapi kalau perusahaan BUMN trading, nilai strategisnya itu mungkin dengan nilai 10 miliar ke atas. Jadi ini sesuai dengan kondisi bisnis BUMN atau anak atau afiliasi. Nah, hasil kajian decision impact analysis dan cost and benefit analysis ini dijadikan lampiran RUP yang akan disetujui direksi, ya. Dan lampiran RUP ini nanti akan dikombinasikan dengan anggaran, ya, menjadi rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKP. Jadi ini aplikasinya, ya. Di dalam SOP Anda harus ada pasal khusus mengenai rencana umum pengadaan. Nah, ini merupakan subbabnya, ya. Jadi terkait dengan rencana umum pengadaan, subbabnya adalah penilaian risiko kebijakan. Ya. Nah, jadi dari prakteknya value for money itu akan menghasilkan 3 jenis hasil. Ya, yang terbaik itu kalau kita bisa melaksanakan 4 elemen di atas tadi, kita bisa mencapai best. Artinya kita bisa mencapai efisiensi anggaran. Seperti saya sampaikan tadi, ada BUMN di mana saya ikut bantu dari bikin KAK sampai negosiasi dan kontrak, dia bisa, ya, mengefisienkan 20% dari nilai anggaran. Ya, HPS-nya 505 juta, harga negosiasinya cuma 404. Artinya ada selisih 101 juta atau 20% dari anggaran yang sudah disiapkan. Nah, ini merupakan bentuk dari best value. Jadi Anda bisa mengefisienkan anggaran, ya. Kemudian ada juga yang standar. Yang standar ini berarti aspek ekonomisnya itu tidak maksimal, ya. Aspek efisiensinya tidak maksimal, ya. Jadi kalau standar biasanya di situ. Jadi aspek ekonomis dan efisiensinya itu tidak maksimal. Kemudian ada juga value for money yang hasilnya itu poor, jelek, ya. Nah, yang poor ini biasanya terjadi karena barang jasa yang dia beli, ya, itu tingkat effectiveness-nya itu rendah. Artinya barang yang dibeli itu sebagian mungkin tidak bisa dipakai atau tidak dipakai sama sekali, ya. Barang itu tidak menjadi tidak berdaya guna dan tidak berhasil guna. Kemudian proses pengadaannya tidak memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang jasa. Ya, kalau Anda tidak memberikan equity dalam proses value for money, maka biasanya aspek ekonomisnya juga susah dicapai, ya, susah sekali dicapai. Nah, ini adalah hasil dari penerapan value for money. Yang pertama best, yang kedua standar. Standar artinya Anda bekerja, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Ya, dibilang baik juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Ya. Dan ada yang terakhir itu poor. Nah, poor ini kalau barang tadi tidak bisa digunakan secara baik, tidak bisa bermanfaat, tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tingkat efektivitas yang rendah tadi akan menghasilkan kerugian negara atau kerugian pada BUMN sendiri. Jadi belanja barang jasa yang tingkat efektivitasnya itu jelek, ya, maka itu bisa menjadi kasus di kemudian hari. Nah, contohnya kasus Pelindo tadi, ya, beli kren tapi kerennya nggak bisa dipakai. Ya, walaupun dia belinya itu harganya murah, ya, secara ekonomis tercapai, tapi nggak efektif. Nah, sayangnya penegak hukum tidak paham dengan aspek-aspek pengadaan barang dan jasa, sehingga yang dikejar itu adalah kenapa belinya penunjukan langsung di Cina. Jadi ketika kita bicara pengadaan barang jasa luar negeri, apakah kita bisa menggunakan metode tender atau seleksi? Ya, kalau tender
atau seleksi terbatas berarti kita undang minimal 2 penyedia barang jasa. Nah, pertanyaannya kalau orang luar negeri diundang untuk ikut proses pengadaan barang jasa di lingkungan kita, jangankan yang umum, ya, yang terbatas saja, apakah dia mau? Nah, kalau tidak ada pesertanya bagaimana? Sehingga untuk pengadaan barang jasa luar negeri, di SOP Anda, metodenya harus di state khusus. Ya, pembelian barang jasa luar negeri, metodenya adalah penunjukan langsung. Ya. Jadi kalau itu yang diperdebatkan dalam kasus Pelindo itu sebenarnya menjadi perdebatan yang sangat sengit. Ya, di satu sisi mereka menggunakan aspek-aspek pengadaan barang jasa metode pemerintah, sedangkan Pelindo BUMN, ya, sedangkan di BUMN SOP-nya itu isinya harus mengatur dirinya sendiri. Jadi cara mengaturnya gimana? Ya Anda sesuaikan dengan aturan-aturan permen yang baru. Ya, permen yang baru itu memberikan aturan minimal. Ya, lebih boleh, kurang nggak boleh. Ya, tidak boleh ada yang dikurangi dari permen itu untuk dimasukkan di SOP. Nah, jadi inilah. Jadi penerapan value for money ini bisa diterapkan dengan cepat kalau SOP-nya sudah dirubah sesuai dengan Permen 08/2019. Nah, demikian sesi saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, monggo. Aira. Baik,